Kalimantan adalah pulau yang kaya akan sejarah peradaban, keanekaragaman budaya, dan peran ekologis yang sangat vital. Selain poin-poin sebelumnya, berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai Kalimantan. Sejarah peradaban dan politik. Kerajaan Kutai Martapura, Hindu-Buddha, diakui sebagai kerajaan tertua di Indonesia, yang bukti keberadaannya ditemukan melalui prasasti Yupa di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan ini menjadi cikal bakal peradaban awal di Kalimantan sebelum ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang belakangan menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan Banjar, periode Islam, merupakan kerajaan Islam penting di Kalimantan Selatan yang lahir dari konflik internal Kerajaan Daha. Pangeran Samudera, dengan bantuan Kesultanan Demak dari Jawa, berhasil mendirikan Kesultanan Banjar dan menjadi sultan pertamanya dengan gelar Sultan Suryansyah pada sekitar abad ke-16. Jalur perdagangan penting, sejak berabad-abad lalu, wilayah pesisir Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, telah menjadi jalur perdagangan maritim yang diperebutkan oleh kekuatan lokal maupun asing seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Pedagang dari Arab dan Cina juga telah lama menjalin kontak dagang di sana. Era kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, Belanda mulai masuk pada akhir abad ke-16 dan secara bertahap memaksakan monopoli dagang serta menguasai wilayah Kalimantan. Perlawanan sengit dari masyarakat adat dan kesultanan, seperti Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari pada tahun 1859, menandai semangat perjuangan melawan penjajah. Selama Perang Dunia II, Kalimantan diduduki oleh Jepang, yang awalnya disambut baik namun kemudian dikenal karena kekejaman dan penindasannya, termasuk peristiwa Mandor di Kalimantan Barat. Pembentukan provinsi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kalimantan menjadi satu provinsi besar sebelum akhirnya dimekarkan menjadi provinsi-provinsi terpisah, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, pada tahun 1957, dan kemudian Kalimantan Tengah dan Utara. Keanekaragaman budaya dan suku asli. Suku Dayak merupakan penduduk asli pedalaman Kalimantan yang memiliki keanekaragaman subsuku dan budaya yang kaya. Kepercayaan asli mereka dikenal sebagai Kaharingan, yang berarti tumbuh atau hidup, dan kini diakui sebagai salah satu agama di Indonesia. Tradisi unik, masyarakat Dayak memiliki banyak ritual adat yang kental dengan makna menjaga keseimbangan alam dan kehidupan, seperti upacara erau, upacara adat belian, pesta hudok, dan tiwah, upacara kematian. Suku Banjar dan Melayu. Suku Banjar di Kalimantan Selatan dan suku Melayu di wilayah pesisir mayoritas menganut agama Islam, dengan nilai-nilai budaya yang mencerminkan akulturasi Islam dan adat lokal. Pulau Seribu Sungai, julukan ini mencerminkan peran vital jaringan sungai di Kalimantan sebagai jalur transportasi, pusat ekonomi, seperti pasar terapung, dan sumber kehidupan sejak zaman dahulu. Mengapa hutan Kalimantan semakin wajib dijaga? Ancaman terhadap hutan Kalimantan semakin nyata, membuat urgensi penjagaannya meningkat. Ancaman deforestasi, pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan monokultur, terutama kelapa sawit, dan industri ekstraktif lainnya telah menyebabkan deforestasi yang masif. Dampak perubahan iklim. Kerusakan hutan mengganggu kemampuan bumi untuk menyerap CO2, mempercepat laju perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Kehilangan keanekaragaman hayati. Banyak spesies endemik terancam punah karena habitat mereka hilang. Pentingnya lahan gambut. Kalimantan memiliki area lahan gambut yang luas, yang jika terbakar akan melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, menyebabkan polusi asap lintas batas, bencana asap. Menjaga hutan Kalimantan bukan hanya kewajiban lokal atau nasional, tetapi juga kontribusi nyata bagi kesehatan planet secara keseluruhan.